Perkenalkan, nama aku Asy Ananta dengan NIM 1123017 dari kelas HKIA atau Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Nah, pada video kali ini aku akan mereview sebuah video YouTube PA Bukit Tinggi TV yang berjudul Ngopi Bersama Dr. Salman SHIMA dengan tema tidak sahnya bercerai kecuali di pengadilan agama. Nah, pernah nggak teman-teman mendengar anggapan di mana di tengah masyarakat itu menganggap atau beranggapan bahwa sepasang suami istri yang sudah bercerai hanya karena sang suami telah melontarkan kata talak di rumah. Nah, salah satu kaprah yang sering terjadi ini dikupas secara tuntas dalam sebuah tayangan podcast edukatif dikenal di YouTube PABKT TV bersama Bapak Dr. Salman ini. Nah, beliau menegaskan dengan sangat jelas bahwa di Indonesia itu sebuah perceraian sama sekali tidak dianggap sah bila hanya diucapkan secara lisan di luar pengadilan. Aturan yang mengikat ini bersandarkan kuat pada regulasi hukum positif kita, yang dimana salah satunya tercantum dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam atau KHI, yang mana regulasi tersebut mengunci ketentuan bahwa pemutusan ikatan perkawinan baru memiliki kekuatan hukum yang mutlak itu jika atau apabila telah dilangsungkan atau disaksikan secara langsung di depan sidang pengadilan agama. Oleh karena itu, masyarakat semestinya harus diingatkan secara tegas agar tidak lagi meremehkan sakralnya institusi pernikahan dengan melontarkan kata cerai secara sembarangan di lingkungan domestik. Kenapa demikian? Sebab tindakan emosional tersebut, atau kalau misalnya kita sedang emosi, seharusnya kita tidak langsung melontarkan kata-kata seperti itu. Lebih lanjutnya, narasumber meluruskan kekeliruan fatal yang kerap membuat pasangan suami istri bingung mengenai kejelasan status hubungan mereka setelah adanya ikrar talak sepihak yang dilontarkan oleh suami itu, yang dimana suami itu dalam keadaan emosi. Faktanya, dalam kacamata hukum positif yang berdasarkan kemaslahatan bersama, ucapan talak di luar pengadilan itu dipandang seolah-olah tidak ada atau itu tuh tidak jatuh talaknya. Langkah perlindungan yang sangat ketat ini sengaja diterapkan oleh sistem peradilan di Indonesia, yaitu untuk meminimalisasi angka perceraian sepihak yang dilakukan secara impulsif saat emosi memuncak. Mulai dari mekanisme ini, negara hadir untuk membentengi serta memastikan hak-hak istri dan anak yang seringkali menjadi pihak yang dirugikan dalam sebuah perpisahan. Pengadilan berfungsi sebagai ruang mediasi resmi yang difasilitasi oleh majelis hakim untuk memastikan bahwa putusan hubungan tidak diambil secara terburu-buru, harus diambil secara tenang, melainkan melalui pertimbangan yang matang dengan kepala yang dingin. Sebagai suatu kesimpulan yang dapat kita ambil dari podcast tersebut, yaitu memberikan edukasi hukum yang sangat fundamental mengenai prosedur pemutusan perkawinan yang benar dan diakui oleh negara, yaitu melalui mekanisme resmi cerai gugat atau cerai talak di pengadilan agama. Lembaga peradilan bukan sekadar tempat untuk memutuskan tali pernikahan, namun melainkan sebuah ruang sakral untuk menguji apakah konflik sebuah rumah tangga itu memang sudah benar-benar tidak dapat lagi dipertahankan atau dapat lagi menjalin rumah tangga yang sakinah mawaddah lagi, atau justru masih memiliki celah untuk dapat diselamatkan. Pak Dr. Salman merekomendasikan masyarakat luas untuk menjadi warga negara yang bijak, tertib dalam urusan administrasi, dan selalu mengutamakan jalur hukum formal demi kepastian status hukum perdata mereka.
Dan diharapkan dengan adanya pemahaman yang utuh dari video ini, setiap pasangan suami istri dapat lebih menghormati nilai-nilai suci atas pernikahan yang telah dilangsungkan, serta selalu berpikir panjang mengenai konsekuensi logis dari setiap tindakan-tindakan hukum yang akan diambil.